Baik. Ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya share screen saya? Sudah, Pak. Baik. Ya, ini saya ambilkan dari buku, ya termasuk ini buku panduan, buku ajar ya di perguruan tinggi, tapi masih yang tingkat dasar. Saya juga ngambilnya dari sini juga, salah satunya referensinya ya. Baik, ini yang kita jadi bahasan di kotak ini. Nah, yaqra'u al-waladu al-Qur'ana sobahan, ya. Baik. Di sini kira-kira ada yang ingin memberikan penjelasan, ya. Coba. Nah, jadi lebih bagus lagi kalau ada teman-teman sekalian yang sudah paham dengan materi kemarin, terus bisa memberikan penjelasan pada struktur kalimat ini di dalam kotak ini. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana sobahan. Coba silakan. Ada yang ingin memberikan penjelasan, diperbolehkan. Silakan langsung saja tidak usah pakai reason, langsung saja ngomong. Kalau tidak bisa semua sampai akhir, yang jumlah fi'liyahnya saja. Kemarin kan sudah jumlah fi'liyah. Ya, fi'il dan fa'ilnya saja coba diberikan penjelasan. Tidak usah malu-malu, ayo. Langsung saja. Baik, sambil menunggu dipikir-pikir, masa tidak ada? Nah, saya kira ada tapi masih malu mungkin. Silakan dipikir-pikir dulu. Saya tinggal sebentar.
Ya, silakan. Tidak ada? Bapak, Ya. yakro'u Haura ya? kedudukannya sebagai fa'il, sebagai fi'il, Iya. Fi'il apa ini? fi'il mudhari, Fi'il mudhari'. Fi'il madinya bagaimana? fi'il madinya qoro'a, Qara'a yaqra'u. Baik. Terus al-waladu sebagai fa'il fa'il. Hmm. yang dikenai pekerjaan yakro'u, Hmm. Al-Qur'ananya sebagai mudhof atau maf'ul bih kan? Ya, Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Lah maf'ul bih-nya ini mudhof ya, diidhofahkan. Ya, Terus? Hmm. sobahannya jadi Eh, mudhof ilaih. sorry, maaf. Maaf. Tadi enggak Ya, mudhof, Pak. enggak mudhof. Cuma maf'ul bih itu enggak diidhofahkan ya. Maaf. Maf'ul bih. Eh, Ya, Terus? Al-Qur'ana berarti sobahannya jadi maf'ul mudhof bih ilaih. ya, tidak mudhof. Ya, Terus? sobahannya masih bingung. Sobahan kemarin sudah kan? Isim jama. Isim Isim jama'. jama. Sobahan Oh iya. apa artinya? Dorof. Dzaraf Pagi. ya. Pagi. Sobahan ini dzaraf. Zorof zaman. Dzaraf ya betul, dzaraf zaman ya, menunjukkan makna waktu. Jadi Ya, apa Pak. ini artinya? Coba diterjemahkan. Pagi. Seorang anak laki-laki sedang baca Al-Quran di pagi hari. Ya, betul. Ya, bagus ya. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an pada pagi hari. Ya. Ini jadi kalau menerjemahkan itu tidak mesti urut dari kata yang pertama sampai akhir ya. Kalau gitu malah nanti strukturnya malah amburadul karena perbedaan grammar antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau diterjemahkan urutan perkata itu kan bisa nggak memahamkan, malah bisa amburadul terjemahnya. Kalau ya jadi tidak mesti urut dari awal sampai akhir cara menerjemahkannya, tidak mesti. Ini kan yaqra'u artinya membaca, al-walad ini artinya anak laki-laki. Kalau diartikan membaca anak laki-laki itu Al-Qur'an kan itu strukturnya malah nggak benar kalau dalam bahasa Indonesia, ya kan? Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an pada pagi hari. Seperti itu ya. Jadi sobahan ini tadi dzaraf. Al-Qur'ana itu maf'ul bih. Jadi ini ada satu keterangan saya, maf'ul bih. Kemarin kan fi'il dan fa'il, ya kan? Fi'il itu pekerjaannya ini adalah membaca. Fa'il itu pelakunya, ya, pelaku pekerjaan. Fa'il itu pelaku pekerjaan. Siapa yang membaca? Anak, ya. Atau subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, maf'ul bih itu adalah objek, ya, sasaran pekerjaan. Nah, objek itu kan sasaran. Nah, maf'ul bih itu adalah sasaran pekerjaan. Jadi sasaran bacaan ini apa? Al-Qur'an ini menjadi sasaran bacaan ya. Jadi Al-Qur'ana ini adalah maf'ul bih. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini kok bisa waladu, tidak walada, ini kok bisa Al-Qur'ana, tidak Al-Qur'anu. Nah, seperti itu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Silakan. Silakan kalau ada yang bisa ingin menjelaskan. Fa'il hukumnya rofa, kalau maf'ul bih hukumnya nasab. Ini siapa ini? Balia 041. Benar. Kok enggak ini ya? Enggak muncul ya? Di siapa namanya, Mas? Balia Kalia. 041. Balia. Balia, kelas apa? A. A ya. Oke. Balia tadi Haura ya. Haura kelas apa tadi? Kelas C, Pak. Kelas C. Oke. Ya, dilanjutkan Mas. Siapa Mas Balia? Silakan dilanjutkan tadi.
Yaqra'u itu fi'il mudhari dibaca rofa karena nggak ada amil yang masuk. Betul. Al-waladu rofa karena menjadi fa'il. Terus yang Al-Qur'ana nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Al-waladu juga rofanya dengan domah karena isim mufrad. Terus sobahan itu dorof. Dorof selamanya dibaca nasab. Iya, betul ya. Nah, betul sekali ini. Bagus ini Mas Balia ya. Oke. Ya, itu keterangan nahwunya ya. Kalau di i'rab, nah kalau dalam nahwu juga ada i'rab, ya mengi'rab. Nah, kalau di i'rab secara bahasa Arab yaqra'u fi'lun mudhari'un wa huwa marfu'un litisali apa namanya? Li'annahu lam yatasil bi akhirih syai'un. Ya, wa alamat raf'i dhammatun zahiratun ya. Terus al-waladu fa'iluhu, fa'ilnya yaqra'u wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad dan seterusnya ya. Baik, bagus tadi. Ya. Jadi saya kira ini mudah dan insya Allah paham semua ya. Terus ini misal begini, misal kata yaqra'u al-waladu ini ya. Saya al-waladu di sini saya ganti Fatimah. Jadinya bagaimana? Jadi yang walatnya saja saya ganti menjadi Fatimah. Walatnya saja ini. Terus jadinya bagaimana? Coba ada yang ingin menyampaikan. Jadinya takra'u, Pak. Takra'u. Jadinya takra'u. Terusnya? Takra'u Fatimatun. Al-walad takra'u Fatimatun Al-Qur'ana subahan. Takra'u Fatimatu Al-Qur'ana sobahan ya, bagus. Baik, itu ini berkaitan dengan kemarin ya, nasrif kemarin, tasrif fi'il mudhari. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una. Nah, sampai kata. Ini kan berarti orang ketiga ya. Orang ketiga karena yang dibicarakan berarti orang ketiga. Berarti orang ketiga perempuan tunggal berarti apa? Hiya domirnya ya. Nah, di situ kalau ditasrif ya urutannya ya apa namanya yaqra'u yaqra'ani dan seterusnya jadinya di deretan hiya itu yang seperti kemarin kita bahas ketemunya taqra'u ya. Taqra'u. Baik. Ini bawahnya ini ya cuma beda kata saja tapi sama ya. Grammarnya sama dengan yang di kotak ini. Yaqra'u faridatun qissata Yusufa sobahan ya. Jadi ini apa? Farid ya. Farid sedang membaca kisah Yusuf pada pagi hari. Qissata Yusufa. Nah, coba ini ini kalau tadi kan cuma Al-Qur'ana, ini ada dua kata, qissata dan Yusuf. Kisah Yusuf. Ada yang bisa memberikan penjelasan silakan. Silakan. Yaqra'u Farid ini sama dengan tadi Yaqra'ul Walad ya keterangannya. Ya ini tadi kan Al-Qur'ana, nah ini Qissata Yusuf. Nah coba diberikan penjelasan. Yuk. Jawab. Ya. Ayo, siapa ini? Tidak ada. Ini sama ya, kisota ya. Ini kan menjadi objek, ya kan? Farid membaca sasaran bacaan apa?
ya. Apa yang dibaca? Kisah Yusuf. Sama ini kisota ini maf'ul bih. Bedanya kalau tadi kan Al-Qur'ana, ya kan? Apa namanya, tidak berupa frase, cukup satu kata. Kalau ini dua kata, kisah Yusuf. Nah, di sini adalah struktur idhofah, ya. Kisota mudhof, Yusufa mudhof ilaih, ya. Jadi kisota ini maf'ul bih dibaca nasab seperti tadi Al-Qur'ana. Nah, terus dia mudhof, Yusufa mudhof ilaih. Mudhof ilaih selamanya adalah hukumnya jar, ya. Jadi Yusufa ini dibaca jar. Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan nggak? Ini alamat jarnya apa? Coba. Fathah. Muqaddarah. Siapa ini yang memberikan penjelasan? Fathah Fadlan. Fathah muqaddarah dikarenakan itu ghair munsharif. Fathah muqaddarah. Kasroh. Kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah apa fathah muqaddarah? Sebentar. Fathah, Pak. Iya, siapa ini? Fauzia. Fauzia ya. Silakan. Kelas B ya, Fauzia. Fauzia, kok mandek? Siapa tadi yang ngomong, perempuan? Ya Pak Fathah. Ya Fathah. Hah? Ya Pak Fathah, karena kan itu merupakan isim ghair munsharif. Ya. Terus mana munsharifnya apa? Apa yang menyebabkan dia itu isim ghair munsharif itu kan isim yang tidak bisa ditanwin ya. Nah, Ya. ini apa yang mencegah dia kenapa tidak bisa ditanwin? Jadi kalau isim ghair munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin, kalau dibaca jar itu alamatnya adalah fathah ya. Kalau tanda asli jar itu adalah kasroh. Ini fathah. Coba dijelaskan manik munsharifnya apa, Mas? Ngajam, Pak. Ngajam dan alam. Siapa ini? Balia. Balia lagi ya. Ya. Ajam dan alam ya. Ajam itu apa? Bukan nama Arab. Ya. Jadi Yusuf itu bukan bahasa Arab ya. Jadi jangan dikira nama Nabi terus mesti bahasa Arab, enggak ya. Belum tentu bahasa Arab. Ya. Malah namanya nama Nabi itu malah itu banyak juga yang tidak berbahasa Arab ya. Jadi Yusuf itu bukan dari apa namanya bahasa Arab, bukan ya. Disebut ajam. Jadi selain Arab, selain bahasa Arab itu disebut ajam. Selain Arab itu disebut ajam ya. Jadi ajam dan alam. Alam itu apa? Apa? Nama Ya. Karena di sini menjadi nama seseorang, alam ya, Yusuf. Jadi alam dan ajam. Nah, dua itu menjadi pencegah kata ini dari tanwin ya, tercegah dari tanwin. Jadi tidak bisa kalau Yusufun atau Yusufan itu tidak bisa ya. Mesti kalau nggak Yusufu ya Yusufa begitu ya. Jadi tidak bisa ditanwin. Baik, bagus. Ya. Nah, sobahan sama ya tadi dzaraf. Ini tanamu ummi lailan ya. Nah, ini kenapa tanamu kok enggak yanamu? karena fa'il muannas. Ya, failnya muannas, mufrad ya, mufrad muannas. Ya, baik. Ya, seterusnya samalah ini ya. Baik. Kalau ini taktifina ini coba aina taktifina az-zahra. Taktifina ini apa? Coba kalimat apa dulu? Taktifina. Artinya apa ini taktifina? Memetik. Memetik, betul ya. Di mana kamu memetik Bunga. bunga? Ya.
Baik, taktifina kalimah Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Dore, Hmm. mudore, Fi'il domir mudhari ini di sini anti, menyimpan anti, ya, Anti, Pak. anti, betul ya. Siapa yang tadi? Tagrid. iya Pak. Ya, di sini menyimpan domir anti artinya apa? Kamu perempuan. Jadi Wow. kalau ini ada yang ini berarti kan mukhotob ya. Mukhotob itu yang diajak bicara. Kamu, Anda. Berarti orangnya diajak bicara dari depan. Berarti yang diajak bicara ini adalah orangnya perempuan ya. Kalau kita ngomong dengan seorang perempuan, di mana kamu memetik bunga, nah, yang diajak ngomong itu perempuan, kamunya itu perempuan, maka taktifina. Ini asalnya bagaimana fi'il mudhari ini? Yaktifu ya, yaktifu, yaktifani dan seterusnya seperti kemarin ya. Nah, maksudnya tasrifannya polanya seperti kemarin, walaupun kemarin belum kita tasrifin. Nah, saya kira bisa lah ya. Kemarin dari yaf'ulu yaf'ulani itu, nah itu di apa namanya, misalnya kalau bisa hafal sampai ngelotok lah. Nah, nanti selainnya itu bisa menjadi lebih mudah. Baik, saya kira ini yang lain juga sama ya. Ini polanya sama. Saya share apa namanya yang lain lagi. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Coba. Ada yang ingin bertanya? Tagrid tadi kelas apa ya? C ya? Iya Pak, kelas C. Ya, yang ingin bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan kembali. Saya lanjutkan lagi. Ya, kalau tadi jumlah apa namanya fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah ya. Qalamu Muhammadin jamilun ya. Qalamu Muhammadin jamilun. Apa artinya? Pulpen Muhammad bagus ya. Nah, ada yang ingin memberikan penjelasan? Silakan. Ini mengenai kata yang di kotak ini, seperti tadi. Silakan. Kalau bisa yang lain dulu. Nah, saya kasih waktu 1 menit. Kalau tidak ada, nanti boleh yang sudah tadi, yang sudah ngomong tadi boleh ngomong lagi. Tapi saat ini saya beri waktu 1 menit untuk yang belum. Ya, silakan. Berikan penjelasan.
Baik, ini tolong disampaikan ke teman-teman ya. Bahwa ini ada yang ingin masuk tapi nggak bisa karena maksimal 100. Jadi begini kasusnya. Kalau kemarin-kemarin memang eh, fakultas ya, terus prodi IP itu pinjam dari Zoom fakultas yang 500, yang kuota 500 ini peserta. Nah, sekarang itu habis Zoom itu belum diperpanjang. Tidak apa belum enggak tahu habis intinya ya. Nah, terus saat ini pakai Zoom yang 100, maksimal 100. Jadi kalau sudah 100 tidak bisa, ada yang ingin masuk tidak bisa. Tolong disampaikan begitu ya. Jadi mohon maaf, tapi tidak apa-apa ya. Bukan terus saya menganggap tidak masuk, tidak. Yang penting apa? Ya bukti masuknya adalah mengirim tugas itu. Kalau mengirim tugas berarti masuk ya. Karena nanti ini saya upload di YouTube ya. Terus nanti yang tidak mengikuti kuliah hari ini bisa melihat di situ. Dan nanti kan mesti meresum lah, itu bukti kehadiran. Termasuk yang ikut ini juga ikut meresum. Nah, menjadi bukti kehadiran juga ya. Baik, silakan yang ingin memberikan penjelasan. Pak, Ya. kolamu Zaidin itu idofah. Asal katanya kolamun Muhammadun. Asal katanya kolamun Muhammadun. Tapi karena idofah jadi kolamu Muhammadin. Terus jamilun itu naat. Jamilun apa? Naat, Pak, sifat. Terus bagaimana ini? Penjelasannya bagaimana kok sifat? Terus terjemahnya jadi bagaimana? Ya, jadi begini ya. Jadi ini adalah struktur jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Ini adalah mubtada khobar ya. Mubtadanya mana? Mubtadanya kolamu itu ya. Khobarnya mana? Khobarnya Muhammad. jamilun. Jamilun itu khobar bukan naat ya. Jamilun itu khobar ya. Bukan naat. Nah, jamilun ini memberikan keterangan dari mubtadanya ini. Jadi pulpen Muhammad itu bagus ya. Nah, yang tadi benar ini kolamu Muhammadin ini dofa ya, kolamu mudhof Muhammadin mudhof ilaih. Kolamu ini dibaca rafa karena dia sebagai mubtada ya, mudhof terus ini mudhof ilaih harus dibaca jar seperti tadi. Jamilun ini adalah khobar ya. Nah, khobar. Dia harus dibaca rafa seperti itu. Ya, kemarin juga begini di tugas UTS kemarin ya, itu ada banyak juga yang kesalahan. Pertama itu ada yang belum memahami mengenai huruf jar ya. Jadi ya huruf jarnya tahu huruf jar, tapi majrurnya yang dijarkan itu harus dibaca jar. Misalkan begini, ada al-baitu, terus di situ ada huruf jarnya fi. Jadinya ya fil baiti, bukan fil baitu seperti itu. Apalagi fil baitun, ada yang begitu juga ya. Ya, itu ya. Jadi al baitu ada fi, jadinya fil baiti. Ya, harus dibaca jar karena di situ ada fi, ada harfu jar seperti itu ya. Terus juga mengenai pemahaman mengenai naat, man'ut ya. Jadi begini, seperti contoh di bawah ini, al-qalamu jamilun ya. Pulpen itu bagus. Kalau ini adalah al-qalamu mubtada jamilun khobar. Kalau dibuat al-qalamu al-jamilu, maka di situ al-jamilunya menjadi naat. Bukan khobar. Cuma dikasih al saja sudah beda strukturnya. Kalau al-qalamu jamilun itu sudah merupakan rangkaian kata yang sudah memahamkan ya, sudah memahamkan. Al-qalamu jamilun sudah memahamkan karena struktur jumlahnya sudah ada mubtada dan khobar. Ibarat dalam bahasa Indonesia sudah ada subjek dan predikat seperti itu ya.
pulpen itu bagus. Tapi kalau al-qalamu al-jamilu, nah di sini loh. Jadi jangan bingung. Cuma ditambahi al-jamilu jadi beda. Di situ artinya jadi pulpen yang bagus itu jadinya begitu. Kalau tadi kan pulpen itu bagus. Ya kan? Jadi sudah jelas, itu sudah jelas. Pulpen itu bagus ya, pulpen itu bagus. Lah kalau al-qalamu al-jamilu, pulpen yang bagus itu, nah ini belum memahamkan ya, belum selesai. Kalimat ini belum melupakan kalimat yang sempurna, belum selesai. Pulpen yang bagus itu kenapa? Misalkan al-qalamu al-jamilu alal kursiyi misalnya. Pulpen yang bagus itu di atas kursi. Nah itu sudah kalimat yang sempurna. Kalau pulpen yang bagus itu harus ada terusannya. Belum memahamkan, belum ada khobarnya. Di situ belum ada khobarnya. Baru naat man'ot tapi belum ada khobarnya. Al-qalamu ya sama mubtada ya kan. Al-jamilu itu naat. Al-qalamu mubtada itu juga man'ot ya. Al-jamilu naat. Tapi mubtada'nya belum mempunyai khobar. Jumlahnya belum sempurna. Lah kalau al-qalamu jamilun, itu sudah sempurna. Pulpen itu bagus. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dikasih al, dia malah menjadi naat. Ya, menjadi sifat. Tapi kalau tidak dikasih al, ya, jadi makanya khobar itu berdasarkan keterangan umumnya khobar itu harus nakiro. Ya. Kalau mubtada harus makrifat. Al-qalamu ini makrifat. Ketika dipasangi al menjadi makrifat ya. Kalau qalamun itu nakirah, kalau al-qalamu makrifat. Jamilun nakirah, al-jamilu makrifat. Seperti itu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Coba. Silakan yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada ini contoh-contoh selanjutnya juga sama ya. Ini adalah contoh-contoh dari struktur jumlah ismiyah ya. Kalau yang tadi kan jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. Ya kan? Al-ardu khisbatun ya. Ar-ra'isu ghaibun, az-zahratu nadhiratun dan seterusnya. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya coba lanjutkan lagi ini. Share screen-nya. Silakan kalau sambil menunggu, silakan kalau ada yang ingin bertanya boleh. Ya, kalau ini sama dengan yang tadi ya, cuma ini malah lebih simpel karena di sini tidak ada dzarafnya. Kalau tadi kan yaqra'u al-waladu al-Qur'ana sabahan. Ini sama dengan tadi. Ini tidak ada dzarafnya ya. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Ya, saya kira sama dengan yang tadi. Jadi cukup ya di kesimpulannya ya. Hari ini kita tadi membahas, ya mereview kembali ya, sudah kita bahas dalam perkuliahan sebelumnya, mereview kembali mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, tadi sudah kita bahas bersama-sama. Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan yang ingin ditanyakan. Tidak ada?
Baik. Kalau tidak ada berarti perkuliahan hari ini selesai ya. Ya, jadi untuk bukti kehadiran ya hari ini ya pengiriman tugas itu ya. Jadi saya ulangi kembali, tugasnya adalah meresum perkuliahan hari ini ya. Hasil resumnya disambungkan atau melanjutkan dari resum tugas resum sebelumnya. Terus nanti tugasnya dikirim dalam satu file, tugas resum dan termasuk juga tugas kosakata ya. Daftar kosakata. Jadi satu file di Microsoft Word saja atau kalau enggak ya PDF ya. Jangan terus menjadi ini foto saja, semua tulis tangan foto jangan ya, di Word atau PDF. Kalau yang kosakata sulitan dalam menulis Arab boleh difoto, tapi nanti kan fotonya itu di copy paste di Microsoft Word, ya kan menyambung menyambung di file yang sama dengan tugas resum seperti itu. Ya, jadi terus nanti akan saya bukakan di e-learning, ya kan? Nah, pengiriman terakhir adalah hari Selasa minggu depan, ya. Jadi sebelum hari Rabu. Selasa sore, saya tutup Selasa sore, ya. Jadi Selasa malam sudah tidak bisa. Dan diharapkan semua ngirimnya di e-learning, ya, tidak ada lewat WA, ya. Pokoknya diusahakan. Kalau nggak bingung caranya, tanya teman atau tanya siapa yang kiranya bisa. Seperti itu. Terus ini adalah perkuliahan terakhir ya. Jadi saya mohon maaf apabila selama perkuliahan ini dari awal sampai akhir mungkin ada kesalahan baik perkataan ya maupun sikap dari saya yang kiranya kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya lahir batin memohon maaf ya kepada teman-teman semua, maaf lahir batin, dan saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Ada yang kesusahan sinyal ya, saya memaklumi ya karena keadaannya seperti ini. Yang penting sudah berusaha, walaupun susah sinyal tetap berusaha, jangan terus susah sinyal tinggal tidur. Nah, susah sinyal tetap berusaha, tetap mencari informasi, tetap bagaimana supaya bisa mengikuti perkuliahan ya. Seperti itu. Saya terima kasih sekali. Menurut saya sudah bagus perhatian teman-teman sekalian dan saya harap kedepannya juga seperti itu ya, perhatian dengan kuliahnya. Nah, ini kan untuk kalian sendiri dan saya berharap juga semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah ya. Khususnya kuliah di Sunan Kalijaga nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. 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 Terus nanti selamat ini ya belajar karena nanti akan UAS. Nanti UASnya mengerjakan soal ya. Saya usahakan live ya. Jadi lewat Zoom begini, saya kasih instruksinya soalnya, terus langsung dikerjakan pada saat ini, pada saat ujian, ya kan? Terus nanti setelah itu langsung dikumpulkan, tidak pakai waktu lama, ya. Lewat e-learning juga insya Allah. Kalau nanti dari prodi memfasilitasi Zoom, kalau tidak ada fasilitas itu ya nanti saya cari strategi lain ya, mungkin atau kirimkan soalnya atau bagaimana. Yang jelas saya inginnya seperti ini, live begini. Semoga difasilitasi prodi. Baik, saya kira cukup ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup atau ingin menyampaikan apa? Silakan.
Baik, tidak ada ya? Ya, nanti tolong sampaikan teman-teman yang tidak bisa masuk ya. Terus ini nanti saya upload di YouTube. Nanti juga teman-teman sekalian kalau ingin membuka kembali juga bisa. Seperti itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Pak.